Assalamualaikum brother and sis warahmatullahi wabarakatuh. كيف حال؟ How are you? الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Brother and sis, sampai bertemu lagi, berjumpa lagi di my channel YouTube HMY. Kita sama-sama ngaji, kita sama-sama cari ilmu, kita buka kitab bareng-bareng. Apa yang kita bahas ada datanya. Jadi kita tidak sembarangan pakai otak, pakai ra'yun, pakai pendapat. What do you think? Tidak. Tapi what do you read? Apa yang kamu baca? Pada saat ini brother and sis, kita membahas tentang yaitu seks di bulan Ramadan. Boleh apa tidak? Haram. Suami istri Ustaz, haram. Laki-laki haram. Perempuan haram. Jomblo apalagi jomblo. Di dalam bulan Ramadan seks haram. Yaitu siang hari bagi suami istri, siang dan malam bagi jombloan dan jomblowati. Oh, itu hukumnya. Apa dasarnya? Dasarnya dulu ketika Rasulullah SAW baru memulai syariat saum, para sahabat waktu itu orang-orang Arab jahiliyah tahu sendiri. Dulunya bininya banyak-banyak, selirnya ada, budak-budaknya dijadikan sebagai hawa nafsu mereka. Maka Al-Quran Islam datang untuk menertibkan, to make regulation, untuk mengangkat derajat seorang wanita. Makanya ketika itu sahabat, khususnya Umar bin Khattab, yang kita kenal sebagai jagoan sahabat yang ditakuti, jangankan manusia, setan aja kalau Umar datang takut, jin aja kalau Umar datang, masya Allah takut. Beliau mengeluh pada Rasulullah, ya Rasulullah, nahnu rijal, we aman ya Rasulullah, kita semuanya adult ya Rasulullah. Bagaimana kita bisa menahan syahwat kita dalam 1 bulan penuh ini, sedangkan kita tidak diperbolehkan makan dan minum? Kita mampu ya Rasulullah, tapi untuk yang satu ini Rasulullah, bagaimana tidak? Wanita Arab tahu sendiri. Para pemirsa my channel YouTube, orang Arab, saya pernah tinggal di sana soalnya, bahenol, enggak yang gedenya, enggak yang kecilnya. Bagaimana mereka tidak nafsu? Bagaimana mereka tidak bisa yang namanya menahan syahwatnya untuk berhubungan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara kecuali dasarnya wahyu. Ada dasarnya. Jadi kalau apa-apa ada dasar, data akurat, tidak acak-acakan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahman dan Rahimnya melihat para sahabat mengeluh, Allah tahu itu sebenarnya. Maka di kitab suci Al-Quran disebutkan. Di kitab Tafsir Jalalain saya bacakan supaya lebih mantap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamur rafasu ila nisaikum. Dihalalkan, kalau dalam kitab disebutkan, yaitu bimakna al-ifdha ila nisaikum bil jima'i, yaitu dengan wik-wik.
wik. Kalau kata anak milenium sekarang, ya. Nih brother and sis, apa di dalam kita disebutkan bil jima'i nazala naskhan lama kana fi sadril Islam. Tuh, pada waktu datangnya awal-awal Islam. Tahrimuhu wa tahrimul akli wa syirk. Enggak boleh itu awal Islam. Jadi pada awal Islam itu diharamkan untuk berjima, untuk wik-wik dengan istri-istrinya pun, dan juga dengan budak-budaknya otomatis. Wa akli, dan makan juga, wa syurb yaitu ba'dal asya, yaitu setelah isya. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Nah, makanya Allah menghalalkan. Wahilla lakum lailatus syiyam. Boleh dihalalkan bagi kamu lailatus syiyam, pada waktu malam isya, yaitu malam puasa. Wahilla lakum lailatus syiyam ar-rafas. Itu bahasa indahnya Allah, ar-rafas, yaitu al-ifdha. Rafas itu apa ya? Bercumbu dah. Ila nisaikum, kepada wanita-wanita kamu, bukan wanita orang lain, bukan pacar-pacar kamu. Hai brother and sis, yang biasa kalau pacaran ini nyerempet-nyerempet, enggak boleh. Ya, maka Allah bilang, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. You are her dress and she is your dress. Di kamu adalah pakaian bagi mereka, dan mereka pakaian bagi kamu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kita manusia, suami istri adalah saling menutupi, cover antara satu dengan yang lainnya, mengcover antara satu dengan yang lainnya. Jangan ini kadang-kadang bini ngejelekin laki, laki ngejelekin bini. Brother, sister, bulan puasa ingat loh, ya. Tapi Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu adalah pakaian mereka dan mereka pakaian kamu. Kemudian di dalam kitab ini sebutan kinayah an ta'anikiha. Jadi ini suatu kinayah saja, satu perumpamaan, wahtiyaji alla wahtiyaji kulli minhuma, artinya saling membutuhkannya. You need me, I need you. Begitu suami istri, ya kan? Ila sahibi. Kemudian Allah juga menyatakan, mempresentasikan juga, mengasih informasi juga. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu, sebenarnya Allah juga tahu kamu akan membohongi diri kamu. Jadi kalau bulan puasa kamu dilarang untuk tidak bisa melakukan hubungan wik-wik, maka juga Allah tahu kamu akan berkhianat. Makanya Allah bolehkan. Kapan Allah bolehkan? Yaitu Lailatul Syiyam, in the night of Ramadan. Itu ya. Jadi ini Al-Quran yang menyebutkannya. Ada dalilnya. Surat apa? Al-Baqarah ayat 187. Jadi Allah sudah memberikan kehalalan kepada manusia ketika pada bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk melakukan hubungan kepada suami istri. Kalau jomblo tidak boleh. Kalau jomblo kagak boleh. Forbidden. Bil jima'i lailatus syiyami wa qa'adzalika li Umar. Nah, jadi Umar pernah wa ghairuhu dan lainnya wa atazaru, mereka akhirnya mohon kepada Rasulullah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah fataba alaikum, dan juga Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Karena mungkin ya pada waktu itu mereka para sahabat karena nggak kuat akhirnya apa, melakukan jima juga pada malam-malam puasa. Makanya Allah turunkan ayat ini, fataba alaikum, maka Allah buat kalimat, aku berikan engkau taubat, ya, qabla taubatikum, sebelum engkau bertobat Allah sudah tahu, ya. Jadi itu
Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa'afa ankum, dan Allah maafkan. Fal'ana, now, kata Allah, idza ahallalakum, di saat aku dibolehkan oleh Allah bagi kamu, maka apa kata Allah, basyiruhunna, faddal, you make love with your wife. Itu bagaimana nggak kasihan ya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita, sehingga Allah memberikan tarkhis, kekhususan pada malam hari. Nah sekarang bagaimana kita sebagai manusia? Ini kan kadang-kadang kita, apalagi zamannya sekarang, kita stay at home. Maka ada orang bilang stay at home, corona mah negatif, istrinya positif. Tuh, gara-gara stay at home. Makanya akhirnya di dalam masalah ini pun disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Boleh nggak nih kita puasa nyolek-nyolek dikit dah sama bini? Nih ada hadisnya di kitab namanya Bulughul Maram, disebutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, Allah ridha atasnya, berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqabbilu wa huwa sha'im, suka sun-sun, kissing-kissing, padahal Rasulullah sha'im, berpuasa, fasting, wa yubashiru wa huwa sha'im, dan ya gitu dah, Rasulullah suka bercumbu juga dan itu sha'im. Walakinnahu, tapi kata Aisyah, kana amlakakum liirbi, beliau itu Rasulullah sangat kuat memegang hawa nafsunya. Artinya nggak kayak kita senggol bacok, disenggol sedikit bacok. Nah, jangan ya. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa lafdzul Muslim, dan lafaz dari Muslim, wa zada fi riwayatihi, dan ditambahkan di dalam riwayatnya, wa fi Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah pernah Aisyah, kemudian Rasulullah pernah yaitu yubashir, bercanda, bersendagur dengan Aisyah, tapi Rasulullah adalah orang yang mampu menahan. Kalau kita kadang-kadang, apalagi yang umurnya kayak saya ini, masih umur 30 tahunan, kata orang, Pak dia kata udah pada putih, ya itu Allah Subhanahu Wa Taala pasti mengetahui. Lebih kita tinggalin aja lah. Nah, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam kitab, di dalam hadisnya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan. Nah dulu, zaman dulu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada sahabat datang kepada Rasulullah, diriwayatkan oleh yaitu An Abi Hurairah. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halakatu ya Rasulullah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala, berkata, ja'a rajulun, datang seorang pemuda, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, halaktu, aku telah rusak ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, kenapa? Wa ma ahlakaka, apa yang bikin rusak kamu? Qala, waqa'tu ala imraati fi Ramadan, aku sudah wiki Rasul pada bulan Ramadan. Tuh kata seorang pemuda. Faqala, maka Rasulullah berkata, hal tajidu ma tu'tiku raqabah, engkau bisa membebaskan seorang budak? Qala la, no, enggak ya Rasulullah. Qala fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, boro-boro ya Rasulullah, apakah engkau bisa, kata Rasulullah, untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Boro-boro Rasulullah, sebulan aja saya udah nggak kuat. Maka apa kata Rasulullah? Qala la ya Rasulullah,
Qala fa hal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, apa engkau punya untuk memberi makan sittina 60 orang miskin? Qala la, tidak. Thumma jalasa fa'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian Rasulullah memberikan kepada pemuda itu bi'araqin fi tamar, mangkok tamar, yaitu kurma. Faqalat, maka tasaddaq, nih sedekahkanlah, bihaza, dengan yang ini aku berikan. Faqala ala afqara minna, kepada siapa? Kepada orang yang lebih fakir dari saya. Ma baina la baita ahlu baiti ahwaju ilaihi minna, tidak ada yang lebih miskin dari saya Rasulullah. Udah miskin doyan wik-wik lagi. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tersenyum dan tertawa. Kamu ada saja. Hatta badat anyabu, sampai kelihatan giginya. Sampai kelihatan gigi caring Rasulullah. Tsumma qala idhab, pergilah engkau, fa'atihim ahlaka, beri makanlah keluarga kamu. Rawu sab'ah walabdu li Muslim, diriwayatkan oleh sab'ah, yaitu kitab yang sab'ah, para ulama besar hadis, walabdu li Muslim, dan lafaznya Muslim. Nah, ini hadisnya ada. Jadi intinya, seks di dalam bulan suci Ramadan itu dibolehkan bagi suami istri malam hari setelah buka, ya, sampai sebelum datang imsak. Bagi jomblo forbidden, tidak boleh, kecuali mau cepat-cepat nikah, ya, jangan lama-lama, cepat nikah, ya. Maka Rasulullah bilang, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda-pemuda, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa di antara kami sudah mampu, sudah punya gaji, sudah punya usaha, sudah punya kerjaan, falyatazawwad, kawinlah engkau. Ya, nikahlah engkau, jangan tunda-tunda sampai 40 tahun gak kawin-kawin. Kenapa itu? Pertanyaan besar tuh. Kawin kalau sudah punya duit banyak, ya. Falyatazawwad fa innahu abghadu lil basar, karena itu akan menolong, yaitu menjaga aghadha lil basar, untuk menutup mata kamu. Wa ahsana lil fard, dan menjaga kamu punya kemaluan, kamu punya syahwat, ya. Ahsana lil fard. Wa ma illam yastati, tapi Rasulullah ngasih way outnya. Apa itu? Fa'alaihi bisawm, maka hendaklah engkau berpuasa. Ya, kalau dulu ketika saya jadi santri bilang fa'alaihi bisawbun, maka atasnya dengan sobun. Kalau tidak mampu puasa maka pakai sobun. Nah, itu santri dulu yang badar-badar. Kayak saya dulu santri yang badar. Makanya Rasulullah SAW, Islam mengajarkan kepada kita rule of the game-nya, way of life-nya, bagaimana cara jalan keluarnya di dalam kita menghadapi kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya di my channel YouTube HMY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.